Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak, ibu, anak-anak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Tentu kita semua penuh dengan sukacita di hari ini karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Karena itu sebagai respon kita kepada Tuhan, segala pemberian yang begitu indah dan baik buat saudara dan saya, mari kita respon dengan kita mau memberi diri kita supaya dipenuhi dengan firman-Nya di pagi hari ini. Saya mengajak kita semua bersaat teduh sejenak untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, pagi yang indah ini kembali kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dalam doa syukur kami. Kami bersyukur sambil memuliakan nama-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami menikmati semua pemberian-Mu yang indah. Bahkan begitu indahnya dalam hidup kami sehingga kami meresponnya dengan penuh sukacita sambil memuliakan nama-Mu. Kami akan mengisi hari kami dengan firman Tuhan. Bukalah hati kami, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami semua dapat mengerti akan firman-Mu dan kami melakukannya di dalam setiap langkah hidup kami hari ini. Kami serahkan seluruh syukur dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, bacaan kita pagi ini diambil dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang kelima, ayat 1-11. Penekanannya pada ayatnya yang ke-10. Yang demikian. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, saling menghormati dalam jemaat. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dalam Perjanjian Baru. Salah satu surat yang ditulis oleh seorang Rasul Petrus yang dalam pelayanannya dia berbagi dengan jemaat-jemaat yang ada di diaspora. Petrus punya pengalaman iman dengan Kristus. Petrus dipanggil oleh Yesus lalu diutus. Dan karena itu sebagai seorang murid Tuhan dan sebagai seorang rasul, Petrus pun memberitakan firman Tuhan. Surat yang dia tulis ini hampir semuanya berisi khotbah. Hampir semuanya berisi nasihat. Bukan saja buat para jemaat, tetapi juga para pelayan Tuhan. Kalau dalam baca pasal 5 ini dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Ada tugas tanggung jawab, yaitu menggembalakan domba-domba kepunyaan Tuhan. Dan karena itu apa yang diungkapkan dalam ayatnya yang ke-10 tadi, bahwa sesungguhnya kita semua telah terpanggil untuk melakukan atau menjalani panggilan dan pengutusan kita sebagai seorang presbiter. Yaitu sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan. Karena Tuhan akan selalu menakdirkan kita berkat-berkat yang terindah. Sebagaimana yang diungkapkan dalam bacaan kita tadi. Bahwa Allah selalu menguatkan kita, Allah mengokohkan iman kita sepanjang kita menjalani pelayanan kita. Kita tahu tidak mudah menjadi seorang pelayan Tuhan. Kita dituntut untuk bisa mengorbankan apa yang ada pada diri kita. Terlebih lagi waktu dan sebagainya. Maka kita pun akan mendapatkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, dalam konteks inilah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan diutus untuk kemudian berkarya dimanapun saudara dan saya ditempatkan dalam karya kerja kita. Kita semua terpanggil dan dipanggil oleh Tuhan serta diutus untuk menjadi saksinya. Maka Tuhan akan menguatkan, mengokohkan kita semua. Dan kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita dalam menjalankan panggilan dan pengutusan sebagai orang-orang yang terus dipercaya memberitakan firman Tuhan. Tuhan pasti memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Pagi ini kembali kami datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera sektor pelayanan 3. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Julius Sutrisno dan keluarga Diakan Dario Dondo Kambe.
Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Bonar Partogi Lumban Tobing, Saudara Grand Stephen Piris, dan Bapak Guido Watimena. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di sektor pelayanan 3, Bapak Boy Kainama dan Bapak Lodwig Dondo Kambe Irot. Diberkatilah orang tua kami semua ini dengan berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan vikaris Roki. Tuhan berkati seluruh pelayanan saudara-saudara kami ini. Jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada, majelis sinode selaku pimpinan, beserta dengan semua unsur yang ada di dalamnya, berkatilah pelayanan mereka, keluarga mereka, bahkan karya kerja mereka. Inilah doa kami Tuhan di pagi hari ini, yang semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam kasih karunia-Nya kami serahkan doa syukur kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.